Ya, semangat pagi teman-teman semua. Ya, selamat bertemu kembali. Di bagian berikutnya adalah bagian ke-10 dari materi-materi sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan. Bagian ke-89, ya, 8 dan 9 maksud saya adalah kemarin membahas tentang uji instrumen dan uji keabsahan data. Nah, pada bagian 10 ini kita ingin mencoba menyampaikan informasi kepada teman-teman, yaitu tentang setelah kita uji keabsahannya, kita akan melakukan analisis data. Analisis data ini nanti kita bagi menjadi dua juga ya, analisis data deskriptif dan mungkin yang ke-11 nanti adalah analisis data verifikatif. Nah, di bagian ke-10 ini khusus kita akan bahas analisis data deskriptif. Oke, jangan lupa ada suara pengganggu ya. Yang ke-10 ini adalah analisis data deskriptif. Jangan lupa subscribe-nya ya, teman-teman ya. Nah, kita coba memahami dulu sebenarnya apa analisis data. Analisis data adalah sebuah proses pengolahan data untuk menemukan informasi ya. Jadi dalam sistem informasi itu ada input, proses, output ya. Jadi datanya sudah merupakan input, kemudian analisis data ini adalah prosesnya dan nanti akan mendapatkan outputnya adalah sebuah informasi, di mana informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang kita lakukan penelitian. Karena saya ingatkan sekali lagi bahwa penelitian itu dilakukan karena ada masalah, kan begitu ya. Nah, teknik analisis data kuantitatif itu meliputi statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Nah, analisis statistik deskriptif adalah analisis data yang menggunakan teknik-teknik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data, ya misalnya menghitung jumlah atau tanggal tentang kependudukan misalnya, jadi itu deskriptif. Kemudian kalau inferensial itu adalah kita melakukan analisis, tujuannya adalah untuk mengeneralisasikan atau karena datanya data sampel yang mewakili populasi, katakanlah misalnya populasinya 1000, berdasarkan rumus yang kita gunakan ternyata sampelnya 300. Nah, 300 itu dengan statistik inferensial analisis itu maka akan mewakili 1000 orang itu dengan tingkat kesalahan yang mungkin direkomendasikan. Artinya kalau populasinya banyak bisa tingkat alfa atau kesalahannya itu 10% misalnya. Nah, ini nanti akan mengeneralisasikan, tapi harus diuji signifikansi ya, uji T. Itu nanti akan bisa mewakili, kalau hasilnya itu memang sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka akan bisa mewakili populasi. Kira-kira seperti itu maksudnya ya, statistik inferensial. Nah, model analisis data yaitu bisa induktif, bisa deduktif. Nah, kalau induktif itu adalah diolah dari data atau fakta-fakta menjadi teori, dan ini biasanya untuk penelitian kualitatif. Nah, sedangkan kalau deduktif itu adalah biasanya kita lakukan untuk penelitian yang kuantitatif. Itu ya bedanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana prosedur analisis data? Pengolahan data ya, prosedurnya itu data kita olah ya.
Kemudian kita kumpulkan dan sebagainya. Kalau ini kualitatif adalah seperti itu, penyuntingan, pengkodean, coding ya, kemudian ditabulasikan, kemudian kita analisis, kita sederhanakan, kita klasifikasikan dan seterusnya. Itu kalau kualitatif. Nah, kemudian ditafsirkan menjadi sebuah hasil yang itu tadi sebuah informasi namanya. Nah, kemudian analisis deskriptif itu tadi pada dasarnya adalah menggambarkan dan kemudian menyimpulkan. Kemudian data juga jenisnya, kedua ada data diagnosis ya, mencari masalah, latar belakangnya seperti apa, kemudian kita kumpulkan data-data masa lalu ya. Nah, untuk menemukan masalah, maka pola masalah itu bisa juga karena sebab akibat ya. Biasanya ini digunakan dengan regresi maupun time series. Nah, analisis prediktif yang ketiga adalah meramal, memprediksi ya, meramal atau memprediksi, dan biasanya itu menggunakan trend analisis ya. Nah, biasanya digunakan untuk bisnis, kira-kira peluang-peluang apa, marketing, ya pemasaran yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu untuk tren. Kemudian jenis yang keempat adalah preskriptif, adalah merancang model baru, artinya di sini lebih kepada inovatif. Ya ternyata banyak ya, analisis eksplorasi menggali, kemudian analisis data domain ya, ini ada data mining, ini adalah untuk meninjau dan biasanya mengidentifikasi hasil, kemudian ya kita mencari informasi atau menentukan informasi yang paling relevan. Nah, yang familiar, yang ketujuh, familiar saya katakan banyak dilakukan oleh para mahasiswa adalah analisis verifikatif, yang salah satunya adalah dengan menggunakan regresi. Nah, ada juga analisis data yang modern, bisa kita lakukan 3 hal. Salah satunya adalah analisis yang untuk menentukan keputusan, biasanya analisis pohon ya. Jadi kita menentukan dengan berbagai kriteria sehingga kita akan bisa mengambil keputusan. Analisis modern ketiga adalah yang berdasarkan logika, ya ini tidak banyak dilakukan oleh para mahasiswa, biasanya tergantung siapa yang melakukan penelitian. Nah, saya fokus kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian, mungkin analisis verifikatif sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan 8, 9, dan 10 ini kita analisis, yaitu analisis secara statistik inferensial. Salah satunya adalah misalnya menggunakan regresi atau path analysis. Nah, kemudian kalau analisis deskriptif ya, itu bisa juga dilakukan dalam metode kuantitatif maupun kualitatif. Yang membedakan adalah jenis datanya ya. Nah, jenis datanya sangat berbeda, tadi sudah dijelaskan di atas ya. Pada dasarnya bahwa analisis deskriptif adalah menggambarkan dari berbagai kondisi. Analisis deskriptif kuantitatif ya, biasanya itu menggunakan tabel-tabel ya, tabel. Jadi lebih kepada misalnya menentukan berapa minnya rata-rata, kemudian nilai tengahnya berapa, maksimum berapa, minimum berapa, dan adakah penyimpangannya atau standar deviasinya. Seperti itu biasanya analisis deskriptif kuantitatif. Nah, biasanya dengan menggunakan rentang skala juga. Nah, ini mungkin yang akan banyak nanti dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Analisis deskriptifnya itu biasanya menggunakan rentang skala ya.
dengan skala Likert yang sudah familiar. Misalnya kita berapa tingkat rentangnya itu bisa kita tentukan dengan formulasi seperti ini. Misalnya kita cari berapa skor terendah, berapa skor tertinggi. Nah, katakanlah misalnya data sampelnya 101. Kemudian karena kita menggunakan skala Likert adalah 1 sampai 5 nilainya, maka berarti nilai terendahnya 1, perhitungannya adalah berarti 1 kali tadi jumlah sampelnya 101, berarti 84 itu nanti skala terendahnya. Kemudian skala tertingginya adalah skor tertingginya adalah 5 tadi, 5 kali 101, 505. Nah, berarti dari rumus yang kita gunakan di sini, rumus rentang skala, dari rumus itu akan kita temukan nanti hasilnya adalah berapa. Itu adalah rentang skalanya. Nah, ini contohnya ya. Contoh rentang skala tadi 101 terendah, rentang skalanya berapa? Menjadi 181,8 dan seterusnya ya. Jadi nanti ini rentang skala dalam hal kita menggunakan analisis itu seperti ini ya. Karena saya contohkan kemarin adalah budaya kerja sama tim, dan kinerja karyawan. Nah, kira-kira seperti inilah kira-kira pilihannya antara sangat tidak baik sampai dengan baik sekali, atau sangat baik dan seterusnya. Kriterianya seperti itu. Nah, kalau ini nanti kita gambarkan dari analisis skala Likert ini, maka bisa juga kita buat analisis per indikatornya nantinya ya. Ini seperti indikatornya, katakanlah indikator budaya kerja itu indikator 1, misalnya semangat kerja. Terus tadi dari hasil di atas itu akan menghasilkan seperti ini, sehingga kan kita ketahui yang responden lebih banyak mengatakan apa. Ternyata dari 101 responden dengan total nilai 366 dan persentase tertinggi adalah ada pada cukup baik, misalnya kriteria cukup baik. Nah, nanti teman-teman pada saat menganalisis ini sudah ketemu, jangan lupa harus membuat interpretasinya ya. Interpretasinya seperti apa. Kenapa harus dibuat? Karena nanti interpretasi ini akan kita gunakan dalam hal pembahasan ya, di bab 4. Nah, kemudian setelah menganalisis tadi persentase berapa jumlah banyak yang memilih kriteria tadi, maka kita buat juga rentang skalanya. Nah, dari total 366 tadi, ternyata masuk pada skala antara 343 sampai 424. Nah, berarti masuk pada kriteria baik. Ya, nanti juga kita interpretasikan. Jadi selain menganalisis presentasi tadi, maka berikutnya kita juga akan menentukan pada skala berapa rata-rata responden mengatakan tentang kriteria yang sudah kita sebarkan kepada para responden. Hasilnya misalnya seperti ini. Nah, itu adalah analisis deskriptif kuantitatif. Nah, berikutnya ada analisis deskriptif kualitatif. Nah, di sini sangat berbeda. Jadi kalau kualitatif memang lebih banyak kita menulis narasi-narasi, tapi narasi yang berdasarkan data. Karena kalau kualitatif itu kita selaku instrumen, maka kita melakukan analisis itu sebenarnya setiap saat. Jadi tidak mengumpulkan data dulu baru kita analisis, tidak. Jadi pada saat kita menemukan, kita bisa konfirmasi, bisa kita
reduksi langsung, bisa kita buang langsung kalau memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi intinya kualitatif itu adalah kita mencari tahu untuk mendalami permasalahan yang sedang kita teliti. Ya, begitu. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih apakah kuantitatif, apakah kualitatif, itu tergantung kompetensi peneliti. Nah, ya. Biasanya kalau deskriptif kualitatif itu akan disajikan ya dalam bentuk-bentuk misalnya berbagai bagan atau chart atau mungkin ya lebih kepada hal-hal yang sifatnya naratif ya. Sangat berbeda memang antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, contoh analisis kualitatif misalnya. Ya, jadi tahapan yang kita lakukan adalah kita mencari data dulu, mengkolek data dulu, mengumpulkan data dulu. Nah, data sudah kita peroleh, maka tadi saya katakan bahwa kita selaku instrumen langsung yang terjun ke lapangan, maka data tersebut jika tidak sesuai dengan fenomena, jika tidak sesuai dengan tujuan penelitian, bisa kita reduksi. Reduksi itu dibuang kalau memang tidak cocok. Nah, kemudian kalau memang itu sudah hasil dari reduksi itu seperti apa, maka data itu kita sajikan ya dalam bentuk narasi atau pendeskripsian yang secara lengkap, misalnya dengan bantuan bagan, chart, tabel, dan sebagainya. Nah, di sini ada hal yang juga sangat ada yang berbeda juga pendapat. Kalau penelitian kualitatif itu tabu terhadap angka. Tapi tabel memang isinya apa? Angka juga ya. Jadi kalau menurut saya penelitian kualitatif pun itu tidak tabu terhadap angka. Nah, kemudian tahapan terakhir setelah semua tahapan sudah kita lalui, data itu sudah kredibel, sudah bisa kita percaya, maka kita berikutnya mengambil kesimpulan, yaitu analisis deskriptif kualitatif. Itu teman-teman ya, menganalisis tentu memang memerlukan waktu ya, jadi tidak sesingkat dalam penjelasan ini ya, memerlukan waktu, berulang-ulang, salah, gagal, ulang lagi dan sebagainya. Ya, itu adalah perjuangan sebagai seorang peneliti ya. Tidak boleh bosan ya, tidak boleh jenuh, karena nanti kalau jenuh meneliti tidak berhasil. Ada istilah jenuh yang memang berhasil adalah penelitian kualitatif. Jenuh bukan berarti jenuh meneliti, tapi hasil analisis kita, data-data yang kita olah sudah jenuh. Jenuh artinya sama persepsinya antara informan. Jadi itu jenuh yang bisa dikatakan benar dalam penelitian kualitatif, bukan berarti jenuh meneliti. Baik teman-teman, itu mungkin yang saya sampaikan dari hasil pengolahan data deskriptif ini. Nah, nanti berikutnya akan kita coba menganalisis analisis data verifikatif. Sampai ketemu, semangat pagi kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.